Padahal sholat itu menentukan, hadirin, menentukan kita, status kita di hadapan Allah. Kadang kan ada juga yang nyeleneh, kaji sembahyang ke sembahyang sebentu ada yang lain sadang lay dingin tari salat 5 waktu sehari semalam dingin yang wajib saja tuh lain dak juga, apalagi kalau dak dingin, apalagi kalau dilarang. Ayo nantinya tuh Rasul saja nyampaikan kepada anak kandung sendiri, Fatimah, sholat saya Rasulullah bapakmu ndak bisa menolong di akhirat kalau engkau ndak sholat saya. Rasul juga anak kandung seorang, kita ndak ada apa-apanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada pagi hari ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, karena banyak saudara kita yang telah berangkat mendahului kita menghadap Sang Qadirah tak kembali lagi, maka kita syukur tiada taranya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita juga masih diberikan waktu luang, waktu lapang, waktu senggang, karena ada dia sehat, umurnya panjang, tapi waktu senggang, waktu luang tuh sulit banget, susah datang ke rumah saji. Maka kita bersyukurlah selalu, alhamdulillah. Dan yang hebat sekali kita masih diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Ini hadirin, istiqomah ini berat. Dari rumah masing-masing ke Al-Hakim ini kan jauh ini. Tapi karena istiqomah, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, istiqomah dia, istiqomah sholat, kemudian tingkatkan istiqomah sholat berjamaah, istiqomah hadir di majelis ilmu, dan istiqomah selalu di atas kebaikan dalam ridha Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu dia. Jadi orang istiqomah balasannya disiapkan Allah surga. Makanya Bapak Ibu hadirin, mari kita istiqomah selalu menuju ridha Allah. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hakim, para imam kita al-mukarramun rahimahullah, imam-imam kita, mudah-mudahan salah satu syarat mendapat naungan di akhirat nanti Allah izinkan rajulun, pemuda yang istiqomah selalu
dalam kebaikan. Yang sama kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, kuangku nenek mama nan gadang basa bertuah bayi barat kayu gadang di tanah koto babatang badahan tagu barantiang badaun rimbun babumuh babu alabe al mukarram alim ulama cadiak pandai suluah bendang dalam nagari kapai tampe badanyo kebulang tampe babarito taga nangilo yuk ituah duduk nangilo yuk kita kaum ibu bunduh kanduang limpapih rumanan gadang. Hadirin kaum muslimin yang hadir di majlis ilmu Masjid Al-Hakim ini rahimakumullah. Lawangan tu aku kala sahur tadi nah. Alhamdulillah mengisi waktu luang kita. Ini kajian kita berbeda dengan kalau zuhur. Zuhur itu kan sebentar, 10 menit, 9 menit. Kalau ini pesan tadi imam kita agak lebih serius. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita berharap harapan kita hanya satu-satunya kepada Allah. Tidak ada lain daripada itu, agar kita tidak kecewa. Apa harapan kita? Semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Dan semua itu butuh proses. Dan kita bermohon semoga tidak menjadi manusia-manusia yang merugi. Baik merugi di dunia, apalagi merugi di akhirat kelaknya. Kalau di dunia kau merugi itu masih ada banyak yang kamu menolong di sana. Walaupun nyojo berangnya tolong jawab. Tapi kalau di akhirat nanti tak ada. Tidak ada yang akan membantu kita. Siapa saja kelompok manusia yang merugi itu dalam pandangan Allah dan Rasul, yang pertama sekali adalah, apalagi bulan Ramadan sekarang, bulan penuh maghfirah, ampunan Allah, ijabah doa, tapi dia merugi. Yang pertama yaitunya orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Lah datang bulan Ramadan, ndak jo puasa dengan berbagai alasan. Lembur lah, capek lah, latihan lah, ndak tahu lah, macam-macam. Masih ada juga yang makan, yang merokok di siang hari. Nah, ini golongan manusia yang merugi. Dulu di bulan lain sebelum Ramadan jarang puasa sunnah. Kini lah datang puasa Ramadan, ndak juga. Padahal kata Rasul, siapa yang sengaja meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, disengajanya meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Tidak ada larangan syariat. Uzur larang syariat itu sakit, konsumsi ube tarui, tidak mungkin untuk puasa, atau umur sudah lanjut usia, umur beliau golah saratui kurang sehari. Mana tahu Allah izinkan kayak gitu, kan udah uzur itu, tidak mungkin. Itu boleh tidak puasa, fidyah, atau uzur musafir dalam perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Atau ada juga kaum ibu-ibu tuh biasanya kan dalam sebulan tuh ada halangannya yang masih standar produktifnya, namanya menstruasi, ya Bu ya. Kenapa ditanya sama ibu-ibu? Sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah men gitu kan. Makanya tanya. Kecuali mencret. Mencret kalau talok lanjut. Tapi kalau halangan kita tuh halangan syariat itu. Enggak boleh puasa. Boleh nanti diqadha. Atau ada juga ibu-ibu melahirkan, khawatir terhadap janin, terhadap bayi.
Nah, tapi calilah dulu Malayan sekali setahun, tahu lah. Nyodo je tu. Boleh awak. Dia bagus kok Malayan menyusui. Ibu Malayan sekali setahun atau apa? Kalau sekali setahun, anak ada 10 lah. Ikan 10 tahun itu. Tidak mungkin untuk puasa. Mana tahu dia sehat mah. Fidyah itu ta'amu miskin. Ta'am, memberi makan. Jelas orientasinya. Nah, kalau dia meninggalkan puasa karena larangan syariat, itu ada dispensasinya. Kalau tidak, lam yaqdihi siyamud dahri wa in shamahu. Besok dibayarnya habis Ramadan, dikado. Tidak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lain sampai 2024 besoknya puasa. Dek membayar nanti tadi itu. Karena dia meninggalkan puasa tanpa halangan dalam syariat, tidak bisa. Makanya oleh sebab itu sampaikanlah ke anak-anak awak, cucu-cucu awak, generasi awak, jangan sampai puasa ditinggal tanpa ada halangan syariat. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Satu. Jadi manusia yang merugi baik Ramadan, di luar Ramadan, dunia dan akhirat, yang tidak melaksanakan ibadah puasa itu sendiri tanpa ada halangan syariat. Karena Allah telah janjikan yang puasa itu kan orang yang beriman. Kan orientasinya jelas di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Nanti kalau dia puasa naik maqamatnya. Takwa ujungnya. Bukan orang Islam. Makanya ada orang-orang Islam yang tidak puasa. Tapi jangan salahkan Islamnya. Karena kadang-kadang kan suka menuduh gitu kan. Ada dia berbuat salah. Itu agamanya yang disetir tuh. Itu kan orang Islam. Berarti Islam tidak benar, bukan personnya, pribadinya. Nah, siapa yang melaksanakan puasa, maka Allah akan memberikan ghufirallahu. Itu yang terkenal bagi kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu. Jadi akan mendapat ghufirallahu itu kalau dia puasa. Kalau enggak. Makanya di bulan Ramadan ini pintu doa dijabah. Perbanyaklah berdoa Bapak Ibu hadirin kaum muslimin umat Islam, untuk negara kita ini, untuk provinsi kita ini, pemimpin-pemimpin kita ini, agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Satu. Yang kedua, yaitunya manusia yang merugi itu dalam pandangan Allah dan Rasul, yang tidak melaksanakan sholat wajib. Puasa lai supaya indah. Nah, kalau di Minang kayak gitulah. Kalau dia nahan dari pagi sampai sore itu, sampai berbuka itu tahan dia. Sholat bari mana? Itu kan sama Jawa baju Sarawak indah gitu. Bantuai cari aja. Tidak sempurna manusianya itu. Itu kan aneh. Padahal sholat itu menentukan, hadirin, menentukan kita, status kita di hadapan Allah. Kadang kan ada juga yang nyeleneh, kaji sembahyang ke sembahyang saya bantu ada yang lain saya. Sadang lagi dingin tari salat 5 waktu sehari semalam, dingin yang wajib saja tuh, lain dak juga. Apalagi kalau ndak dingin. Apalagi kalau dilarang. Ayo nantinya tuh. Rasul saja nyampaikan kepada anak kandung sendiri, Fatimah, Salat saya Rasulullah, bapakmu
Tidak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat saya. Rasul juga anak kandung seorang. Kita tidak ada apa-apanya. Makanya penting, sholat itu menentukan. Banyak mana kekayaan dititipkan Allah, pangkat dan jabatan, harta, anak-anak banyak, rukun dan segala macamnya. Kalau tidak sholat, tidak ada arti hidup. Paling tidak seumur kita 70-90 tahun selesai sudah. Apa yang akan kita siapkan nanti untuk di hadapan Allah? Jadi tolong sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu awak, Bapak Ibu hadirin, sering diingatkan oleh guru-guru kita, ibadah anak-anak awak, muru auladakum bis shalah. Suruhlah anak-anakmu mendirikan sholat. Wastabir alaiha, sabar. Bersabar awak. Kadang awak kan tak sabar dah. Lapan nek mau menyuruh kan, mau sembahyang nanti ya. Ini nak sholat dia. Tak boleh. Ajak dia ke masjid. Ya anak-anak itu usianya belajar. Penting menentukan sholat. Sholat menentukan. Kalau tidak, kenapa Allah menyampaikan kalau betul sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jelas kalau dia betul sholatnya itu dan dia betul-betul sholat, maka dia akan tercegah, bisa mencegah dari keji dan munkar. Bahkan hilang handphone di situ terletak, tidak akan hilang itu, bisa ketemu lagi itu. Bisa ketemu lagi. Karena pengamalan aplikasi sholat itu yang tidak di dalam diri. Karena itu bukan hak kita. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau itu dilaksanakan, aman, negara aman, tidak ada korupsi itu. Sholat menentukan, sangat menentukan sekali. Makanya Rasul menyampaikan pertama kali nanti di akhirat diperiksa hari kiamat, awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Salat pertama kali, bukan yang lain dulu. Fa'in saluhat sairu amalihi. Kalau bagus amalan sholatnya akan terbawa baik. Amalan-amalan yang di belakangnya, amalan yang lain, walaupun dia sedikit, tetapi baik. Kenapa sholatnya itu baik? Wa in fasadat sairu amalihi. Kalau rusak, cacat, 90 tahun hidup dia di Allah, tidak mendaki ke rumah saji itu, akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin, mari anak-anak awak, kalau awak adalah sholat, kakek, nenek, opa, oma, ayah dan bundahnya, anak-anak kita harus tanggung jawab. Bermasalah besok di akhirat di hadapan Allah. Awak kadang-kadang sayang, lain sayang karena awak kece awak, tapi pelaksanaannya itu yang perlu. Analoginya begini, Bu, lama ngantuk Bu? Adik ani yang saya buat. Contoh, jam 3 malam ditakdirkan Allah rumah awak tawakal. Kita kan tidak tahu. Mujuh dah dapat diraih, malang dah dapat ditulak namanya itu mah. Jam 3 malam kebakaran rumah kita. Waktu makin menggadang api kok. Terus anak sedang lalu, cucu sedang lalu. Awak padia lalu, nyu tahu jagoan. Jagoan kan? Ndak namuahnya jagoh do. Malam tadinya, siang tadinya litak kecenya, main layang kayak main ini semacamnya. Ndak mau dia bangun. Api kalau makin gedang kok. Diangkit, digendong, diangguian malahan bagai. Untuk aku supaya anak tawakal. Sudahkah menyelamatkan kita dari api neraka? Tuh.
Kadang tadanga suara azan subuh, salatu khairum minan naum. Ayah jo mandeh bagage ambil talakuang, ambil sajadah, ambil uduk pai ka rumah sajid jo musalla. Anak bapa dia lalu atau berjagoan. Tu awak seorang-seorang yang jawab tu. Karena awak yang tahu. Awak sayang ke anak awak. Kalau awak padiah lalu nya secara ndak langsung, ayah jo mandeh pai ka saruguh dulu ya. Tunggu di pintu neraka di. Samu jitu tu. Bekol jam 7 hari baru ribui. Oi, lalok kalalok jo, ndak ka jago. Hari jam 10 jam 7 kok ada sekolah. Jago. Talambe sekolah ribui negari sagare. Sa kompleks. Hilang solat subuh niang saya. Pak, inyo ketik baru Pak. Iyo, ketik. Kan awak lah hebat di Minang tuh. Dari ketik taraja-raja lah gadang tabau-bau lah tuh taruba tidak kamati jadi parangai. Awak kok dari ketik Bapak Ibu lah tabiaso ke rumah saji, makanya kini tabiaso. Yang ndak tabiaso ke rumah saji itu dari kecil dia ndak terbiasa. Susah. Makanya penting bagi kita. Jadi ulama, buya, ustaz, guru kita tugas mengingatkan, menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Para nabi dan rasul itu kan menyampaikan, mengajak. Ud'u ila sabil, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu. Namu ndak namu itu ndak urusan Allah. Saya lihat, jangan naik ayo, jangan pai jo ikut jo orang kafir tu. Naik kakak pahaya kau, masuk kami sama-sama si kau tu. Ndak ambo kamu manjik ke bukit tu. Mati dalam kekufuran. Siapa itu? Tuh, anak Nabi Nuh. Lah mati anak dalam kekufuran didoakan jo, dek sayang jo anak, ditegur ma Allah, itu bukan anakmu. Penting bagi kita. Tugas awak mengajak Bapak Ibu, jangan sampai indah. Selamanya solat menentukan. Karena Allah telah menyampaikan nanti di akhir zaman fakhalafa min ba'dihim khalqun adhamus shalah. Hendaklah kamu khawatir, kamu cemas, ragu dan bimbang sekiranya ada di belakang-belakangmu generasi-generasimu, mereka itu adhamus shalah, menyia-nyiakan salat. Nyo dari situ mulainya Bapak Ibu hadirin. Nyanggap remeh dulu, nyesian dulu, maleh ini pengawasan di awak dalam dodo. Akhirnya dia bertahannya di situ, akhirnya dia biasa meninggalkan sholat. Mengadakan perlombaan pertandingan kalau tidak menjelang waktu puasa ada badoan dong. Asar hilang, maghrib habis, isya lewat, pulang bekola malam latih lo, subuh pun nabi lo. Awak padia saja, kan pembiaran namanya itu. Marah kita kalau ada anak awak yang meninggalkan sholat itu. Nah, tentu kembali kepada keluarga masing-masing. Nyanyi ibu-ibu di rumah. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Nah, itu dari pribadi dulu, rumah tangga, keluarga gitu. Nah, baru nanti itulah yang akan bergabung di masyarakat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sholat sekali lagi mari kita pelihara, baik yang wajib. Nah, kalau orang tauhid, orang tasawuf melaksanakan yang wajib, memelihara yang sunnah. Nah, contoh masuk masjid saya Bapak Ibu tadi itu bara banyak waktu yang bisa awak sholat doa. Tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, kemudian sholat sunnah sebelum subuh. Kan 11, 15, 18 berapa waktu dikasih tadi itu. Luar biasa. Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh tengok di Masjidil Haram 30 menit. 30 menit lama, banyak yang bisa ibadah kita lakukan. Jangan merasa cukup dengan yang ada. Alaika bikasratis sujud, kata Rasul. Hendaklah engkau banyak sujud ke Allah. Fa innaka la tusjud lillah, satu kali sujud saja engkau ke Allah, illa rafa'allahu biha darajah.
Allah angkat derajat. Kan luar biasa. Satu kali sujud. Sujud itu banyak sholat sunnah. Jadi jangan diabaikan sholat sunnah, hadirin. Besar itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak kadang-kadang kan anggap remeh. Bu, ada sholat, saya sunai mah. Ni yang mana sembahyang? Sunai kan ada berdosa mah. Hanya berang lo oke. Padahal nilainya sangat luar biasa. Qala Rasul menyatakan man sabara ala tinta raka'atan min sunnati, siapa menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, apa balasan dari Allah? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu salat sunnah itu hadirin. Belum wajib itu. 2 balik rakaat sehari semalam salat sunnah awak pelihara, itu balasannya istana di surga. Masya Allah. Akan tak kerugi lah waktu dah. Kita punya waktu. Makanya ada masjid-masjid yang menulis mohon tidak banyak berbicara di masjid. Silakan banyak sholat sunnah, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Ada itu. Kita kemarin di mana baca? Gak ingat lagi. Itu kan himbauan-himbauan bagus itu. Tidak usah ngomong-ngomong yang lain, tidak usah di masjid. Marifatullah aja lah. Yang 2 balik itu sampai sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, lebaran tu bu, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 12 ribu ya. Pelihara. Karena Allah telah janjikan, telah siapkan. Rugi awak kalau enggak. Kita ada waktu, ada kesempatan, tapi kita tidak manfaatkan. Bahkan Allah menyampaikan dalam hadis kursi, ya malaikat, nanti di akhirat, lihat amalan salat wajib hambaku itu. Baik ya Allah, kalau bagus, tulis bagus, catat. Tapi kalau ada cacatnya, ada kurangnya dalam amalan salat wajibnya, unzur li abdi min tatawwu, sila lihat dari amalan tatawwunya, salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, jika dia ada amalan salat sunnah, tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu. Nah, itu kalau di Minang namanya kok kurang di toko, kesentiang-sentiang di wilayah. Makanya penting, salat sunnah mampu menutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Oleh sebab itu mari kita pelihara. Yang terakhir, manusia yang merugi itu adalah yang tidak baca Al-Quran, yang tidak sholat tarawih, yang tidak banyak berbuat kebaikan di bulan yang penuh barokah ini. Kenapa? Karena Allah telah bukakan pintu-pintu doa agar diijabah tapi tidak dimanfaatkan. Salat tarawih jangan sampai tinggal. Man qama ma'al imam, siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yansharifah, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail, dia dicatat bagaikan dia salat semalam suntuk. Jadi tidak usah banyak alasan untuk meninggalkan aturan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam penyampaian nanggo tadi ko kurang lemak manihi reci bawang dek kurang ngeluih renok tici dek kurang koni atau masakan talabian mata, maafkan nanggo tentang itu. Sahabat ba'ah mengkoba itu malu nanggo mudo mata, mungkin tak ada orang di lompatan lupo di kaki nan kapatah. Tidak ada gadiang antara tak, tidak ada tupai nanti gawah yang qadim, hanyalah Allah. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Kita berharap kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan hati, anak turunan kita untuk selalu berada di atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alfu minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا نبي السلام عليك